Selamat pagi para siswa. Lama kita tidak jumpa, kita berjumpa lagi dalam reaksi senyawa karbon atau dikenal dengan reaksi senyawa organik. Sebetulnya reaksi senyawa karbon itu dikategorikan nanti menjadi tiga, yaitu reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi. Hanya tiga ini yang paling besar, nanti ada tambahan reaksi oksidasi, itu hanya tambahan saja ya. Inti dari reaksi senyawa karbon sebetulnya, ion positif akan bertolak atau menendang ion positif, atau ion negatif akan menendang ion negatif. Kalau ionnya beda muatannya, positif dan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik untuk membentuk senyawa. Untuk lebih jelasnya, reaksi senyawa karbon kan ini dibagi menjadi 6 kategori yang paling besar, yaitu alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Kita mulai dari alkohol dulu ya, yang paling panjang. Ya, alkohol saya simbolkan ROH ya. Bereaksi dengan natrium. Na itu cenderung bermuatan positif. Na ini positif. Maka berusaha menendang sebelah sini yang muatannya positif, yaitu adalah H. Nah, Na menendang H. H lepas kan? Ya. H lepas membentuk H2 sendiri, maka O berikatan dengan Na. Reaksi yang pertama sudah selesai ya, intinya adalah Na plus menendang H plus. Reaksi yang kedua, ROH bereaksi dengan fosfor triklorida. Yang paling reaktif dari fosfor triklorida adalah Cl. Cl kan bermuatan negatif ya, radikal bebas, Cl main. Maka dia akan menendang yang muatannya main. Yang muatannya main adalah ion OH main ya. Oke. Ya, ini Cl dan ion OH main ya. Maka terbentuk RCl ya, karena OH sudah ditendang oleh Cl. Yang menjadi masalah di sebelah kiri Cl-nya jumlahnya 3. Maka sebelah kanan supaya 3 ini dikalikan koefisien 3 Cl. Terus kemudian di sebelah kiri juga dikalikan 3. Otomatis ini OH-nya ada 3. OH-nya ada 3 dan P-nya ada 1. Maka kalau bergabung menjadi H3PO3. H3O3 P-nya 1. H3PO3. Nah, sekarang yang ketiga, ROH ditambah bereaksi dengan fosfor pentaklorida. Lagi Cl muatan negatif menendang ion muatannya negatif, maka terbentuk RCl. Kemudian OH ini pecah, H ini sisanya kan PCl4 ya kan. H akan ngambil Cl karena H itu positif, Cl negatif, maka membentuk HCl. Maka sisanya tinggal PCl3. PCl3 bergabung dengan O maka membentuk POCl3. Oke. Selesai ya. Terus kemudian yang keempat, ROH bereaksi dengan SOCl2. Cl sama ya, dia nendang OH, maka untuk RCl ya, OH-nya digeser oleh Cl. Sekarang OH ini hanya bereaksi dengan SOCl. Cl yang satu berikatan dengan H membentuk HCl, sehingga tinggal sisa SO sama O membentuk SO2. Nah, selalu berulang-ulang seperti itu. Sekarang yang nomor 5, alkohol bereaksi dengan asam klorida, sama Cl menendang OH, maka terbentuk RCl. Kalau ini lebih mudah lagi karena OH akan segera bereaksi dengan H, sisanya membentuk H2O. Nah, itu sekilas tentang reaksi pendesaan ya, karena muatannya dicari yang sama mendesak. Sekarang ada sedikit perbedaan nomor 6 sama 7 ya, 6 sama 7. Alkohol bereaksi dengan alkohol lain. Saya kasih reaktannya ada di sebelah atas ini, artinya dia sebagai katalis saja ya. Katalis H2SO4 sebagai katalis, suhunya beda antara atas dengan bawah. Sama-sama asam sulfat, yang atas 140, yang bawah 180. Ciri dari asam sulfat sebagai katalis tapi juga menyerap air, ya, menyerap air. Ya, ini ROH sama ROH, ada ion OH untuk membentuk atau menyerap air kan dia hanya butuh H sebelah sini. Nah, maka ini tidak menendang tetapi saling berikatan karena OH min
itu cenderung bereaksi dengan H plus, maka membentuk H2O, sehingga RO akan gabung sama R, RO membentuk R aksen. Ini hasilnya adalah ether. Tapi kalau suhu 180 faktanya bahwa hasil reaksinya beda. Ini ya, oke. Tetap H2SO4 adalah menyerap air ya, menyerap air. Di mana dia mempunyai gugus OH, mengambil H dari tetangganya, sebelahnya, karena tinggal butuh H, yaitu dari sini. Nah, H1 sama OH membentuk H2O. Maka di sini tinggal CH2 strip CH2, CH2 strip CH2. Tetapi supaya C mengikat 4, maka di sini dikasih double bond ya, ikatan rangkap 2. Nah, hasilnya ternyata suhu yang beda, faktanya menghasilkan senyawa yang beda, yang atas ether, yang bawah alkena. Terus 8, 9, 10 itu satu eksperimen ya. Ini direaksikan dengan kalium dikromat dalam situasi asam, kalium dikromat situasi asam, atau disebut dengan oksidasi ya, oksidasi. Oke, baik. Reaksi oksidasi dari ini disebut alkohol primer ya, karena pada ujung rantai C. Kalau ini alkohol sekunder karena C-nya pada C sekunder ya, ada di tengah. Terus kemudian nanti kalau ada alkohol tersier, berarti di sini ada cabang lagi, singkat dengan alkohol tersier lagi. Ketiga-tiga reaksi ini akan mengalami reaksi oksidasi ya. Oke, baik. Oksidasi ini juga akan menyumbang O, sehingga dia nanti akan menyumbangkan O ke gugus alkohol masing-masing. Dia menghasilkan sama, yaitu H2O, H2O di sini. Berarti di mana gugus OH ini supaya menjadi H2O kan dia ngambil H dari sini satu ya. OH sama H mengambil satu. Nah, membentuk H2O. Sehingga di sini tinggal CH. Karena ini oksidasi, dia kalium dikromat sama H-nya itu menyumbang O masuk ke sini. Nah, jadilah ini OH ya, penyumbang O, maka disebut oksidasi atau oksidin. Begitu juga ini OH ini ya. OH ini akan membentuk air, nanti membentuk air, oksidasi untuk air. OH yang ada di sini mengambil H di sini membentuk air. Sehingga C ini dimasuki oleh O di sini. Penyumbang O masuklah di sini ya. Nah, dari 3 reaksi 8, 9, 10 ini maka didapat bahwa alkohol primer kalau dioksidasi menjadi aldehid, kalau alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton, kalau alkohol tersier dioksidasi tidak reaksi atau tidak menghasilkan. Itu dari reaksi kimia atau sifat-sifat kimia dari alkohol. Sekarang kita lanjutkan pada gugus fungsi yang kedua adalah ether. Sifat kimia atau reaksi yang kimia yang pertama adalah tidak bereaksi dengan natrium dan fosfor triklorida. Ether direaksikan dengan HI, asam klorida. Maka HI akan teriak menjadi 2, H sama I ya. Oke, H sama I. H positif menuju ke yang negatif, positif menuju yang negatif, yaitu ke sini ya. Ke O, maka membentuk ROH. Satu lagi imin, berarti membentuk bereaksi dengan R-nya, R aksennya membentuk RI. Itu ya. Terus yang kedua, yang ketiga ya, fosfor pentaklorida. Cl menyerang 2 kali ke R sebelah sini, yaitu untuk RCl. Satu lagi di sini untuk R aksen Cl, sehingga di sini sisanya PCl3 sama O ya, membentuk POCl. Lanjut ke gugus fungsi yang ketiga, yaitu aldehid. Aldehid bereaksi dengan reaksi ini namanya Tollens. Terus dia mengalami oksidasi menjadi alkohol. Ini reaksi ini penyumbang O, maka di sini yang O-nya 1 sekarang menjadi O-nya 2.
Terus sama dengan tolen dan valine. Valine juga penyedia O, maka ini aldehid ini juga menjadi asam karboksila. O-nya menjadi 2. Nah, ini cukup dihafalkan saja. Jadi kalau aldehid bereaksi dengan tolen atau valine atau dioksidasi, dia menjadi aldehid. Nah, kira itu nanti ini tolen sama valine ini akan membedakan antara aldehid dengan keton. Keton tidak bereaksi dengan tolen sama valine, ya. Oke, baik. Yang ketiga, 4 dan 5 itu hampir sama, yaitu reaksi adisi. Dia gabung. Dia pertama kali menyerang ikatan rangkap karena salah satu ikatan ini bersifat lemah, gitu ya. Kita serang putus, maka H ini akan menuju ke O karena yang putus O sama C. Ke O jadilah OH. Satu lagi ke sini CH. Oke, selesai kan? Gampang. HCN juga sama. HCN menyerang ikatan rangkap, maka O ini akan berikatan dengan H karena O negatif, H positif. OH untuklah OH. Maka CN satunya ke CN. C. Ya. Oke, membentuk CCN. Yang berikutnya sama aldehid bereaksi dengan alkohol. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membedakan aldehid dan keton, dia direaksikan dengan tolen sama valine, ya. Dengan tolen sama valine, keton tidak bereaksi. Tetapi dia juga bereaksi reaksi adisi dengan hidrogen, asam sianida dan alkohol. Hampir sama dengan aldehid, mekanisme reaksinya H2 menyerang ikatan rangkap. H menuju ke O dan H1-nya menuju C, sehingga C-nya OH, CH. Itu ya. HCN juga mirip, HCN menyerang ikatan rangkap, maka H menuju ke O yang lebih negatif karena H positif, CN menuju ke C. Jadilah OH, CN. Yang berikutnya sama dengan aldehid, dia menyerang ikatan rangkap lagi. H menuju O, jadilah OH, kemudian RO menuju C. Ini ya, jadilah OR, ya. Oke, keton hampir mirip dengan aldehid, jadi tidak ada masalah, ya, tidak mengalami permasalahan yang begitu rumit. Sekarang menuju ke E, yaitu asam karboksila. Asam karboksila bereaksi dengan alkohol. Asam, ya, asam itu biasanya melepas H. Karena ini melepas H, maka H itu plus mencari yang min. Yang min adalah OH, maka terbentuklah H2O. Ingat putusnya di sini, ya, putusnya di sini. Maka ini, nah, putusnya di sini, R ini segera menuju ke O. Nah, itu kan hasilnya. R yang habis putus berikatan dengan O sehingga membentuk OR aksen. Jadi kalau asam karboksila bereaksi dengan alkohol akan membentuk ester. Proses ini disebut dengan esterifikasi. Nomor 2, karena ini asam tentunya bereaksi dengan basa kuat, BaOH 2 kali. Masih sama, asam akan bereaksi dengan basa, berarti H akan mengambil OH, terbentuklah H2O. Kemudian Ba berikatan dengan R, C double O. Hasilnya seperti ini. Kenapa ini dikasih 2? Karena Ba muatannya plus 2. Maka ini dikurut, dikasih 2, sini tinggal dikalikan koefisien 2. Saya kira tidak masalah untuk nomor 2, ya. Nomor 3, ada perbedaan sedikit untuk reaksi dengan klorinasi. Dia tidak menyerang gugus fungsi asam karboksila, tetapi menyerang pada C alfa, ya, C alfa. Cl2 ini akan berikatan dengan H karena Cl bermuatan negatif, H bermuatan positif, maka membentuk HCl. Berarti ini reaksinya substitusi. H yang diambil 1 diganti oleh Cl1. Hasilnya CHCl. Itu reaksi substitusinya. Dan yang terakhir, ester RC double O OR aksen bereaksi dengan H2, reaksinya adalah adisi. Dia menyerang ikatan rangkap H menuju O sehingga terbentuklah OH,
kemudian H1-nya berikatan dengan O yang ada di sini, ya. Oke, terbentuklah O, R aksen OH. Nah, dan yang terakhir adalah ester bereaksi dengan H2O. H2O ini terion menjadi ion H+ sama OH-, ya. Oke, terus kemudian hanya menuju ke main-nya adalah O, ya, sehingga terbentuk OH. Tinggal sisa satu lagi yaitu di sini OH. H sudah diambil O, sisanya OH. OH akan menuju ke R sehingga terbentuklah R aksen OH. Para siswa, sehingga reaksi ini bisa kita simpulkan ada 3 reaksi, di mana reaksi substitusi atau reaksi pergantian itu ikatan tunggal tetap menjadi ikatan tunggal, ya. Kemudian reaksi adisi penggabungan ikatannya dari ikatan perangkap menjadi tunggal, tetapi yang nomor 3 kebalikan reaksi eliminasi adalah reaksi dari ikatan tunggal menjadi ikatan perangkap sambil melepaskan satu molekul. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya minta maaf, dan saya mengucapkan terima kasih juga pada Bu Agustin sebagai kameramen dan editor kita pada channel YouTube Insulin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, berkah dalam dan salam sehat.